Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata tahun 2001 tentang malapetaka kecubung yang berujung maut. Dan kisah ini sungguh-sungguh mengerikan. Dan kisah dimulai. Kisah diawali dari seorang pemuda yang bernama Jali. Jali, seorang pemuda yang suka bergaul pada siapapun di kampungnya. Jali terbilang anak yang suka ikut-ikutan pada kawan-kawannya. Misalkan teman-temannya mau naik gunung, walaupun Jali tuh nggak suka naik gunung, pasti tuh dipaksain tuh sama dia tuh buat naik gunung. Karena si Jali tuh orangnya serba nggak enakan. Jadi tuh yaudahlah gue ikut aja lah gitu. Jadi tuh Jali seperti itu karakternya. Mau dimanapun dia selalu seperti itu, serba nggak enakan anaknya tuh. Dan di kisah ini si Jali tuh dia mempunyai teman itu ada 3, Sugeng, Tono, Japri. Dan di cerita ini Sugeng, Tono, Japri itu mereka itu beda tuh. Jadi tuh bukan satu kampung. Dia beda RW. Kemungkinan itu perbedaannya tuh ya sekitar 1 kilo 2 kiloan lah. Jadi di sini gue nggak bisa menceritakan latar belakang Sugeng, Tono, dan Japri ya. Sekolahnya di mana, tempat tinggalnya di mana. Cuma yang gue kasih tahu ini letaknya di Jakarta Selatan. Dan kebetulan sekali rumah gue itu perbedaannya satu rumah tuh dari rumahnya si Jali itu. Jadi kurang lebihnya tuh ya gue tahu gitu kisahnya dia tuh seperti apa sampai akhirnya seperti apa nanti si Jali itu. Pada hari Sabtu malam minggu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 4 deh. Si Japri ini berkunjung tuh ke tempatnya si Jali. Dia main. Si Japri bilang, Li, nanti malam minggu kita nongkrong yuk, ketemu Tono sama si Sugeng. Begitu tuh ceritanya tuh. Akhirnya si Jali tuh ngomong tuh sama Japri, ya udah lo atur aja deh, gimana nanti apa lo kabarin aja tuh si Sugeng sama si Tono mau ketemuannya di mana. Terus si Japri bilang ya udah tempat biasa aja kali ya kita ketemu ya, kata dia gitu, kata si Japri. Ya udah, akhirnya mereka ketemu tuh. Mereka ketemu itu malam tuh sekitar jam 8. Sugeng, Tono, Japri sama Jali ketemuan tuh mereka. Mereka udah ngobrol biasalah anak muda. Si Sugeng ini nih dia sering bawa gitar tuh anaknya tuh. Dia sering main gitar gitu. Pokoknya dia bawain lagu lah gitu. Lagi nongkrong si Japri ngebacot tuh dia tuh, Li, beli minuman yuk. Itu tuh ngomong tuh si Japri tuh. Ya udah kita kolekan yuk. Dia ngomong kayak gitu kan dulu tuh bahasanya kolekan tuh kan. Akhirnya tuh pada kolekan tuh Sugeng, Tono, Japri sama Jali tuh. Pada keluarin lah tuh mereka tuh kolekan tuh. Terus si Jali bilang, gue malas jalan deh Pri, biar lo aja dah sama Tono tuh, kata dia gitu. Masa sih gue, kata si Tono gitu. Udah tuh lo aja Li, biar lo jalan dah kesana dah gitu, kata si Tono. Akhirnya kata si Jali, yaudah yuk jalan yuk Pri, tuh pinjem tuh motor sama si Tono, kata Jali begitu. Pinjem lah tuh si Japri sama si Tono. Mana Ton, kunci lu, gue pinjem sebentar gitu. Kasih tuh sama Tono.
Yuk Li, kita jalan yuk. Jalan dah tuh karena mereka tuh berdua. Pasti pemirsa nih juga bingung nih, kenapa sih gue bisa tahu ceritanya si Jali ini. Karena ini cerita, gue tuh udah dapet cerita itu dari kakek si Jali itu. Karena kakek si Jali itu temen nongkrong gue gitu, jadi gue bisa cerita ini gitu. Jadinya itu sebelum kejadian sampai akhir semuanya itu kakaknya tuh cerita sama gue. Ya mudah-mudahan ini nama-nama yang ada di dalam kisah ini gue samarkan aja namanya. Makanya tuh gue takut aja gitu, takut nanti ada yang wah ini kisahnya gue nih gitu. Jadi gue jangan sampai biar gimana ya, biar kalian gak bertanya-tanya nih gitu, apa nih dibuat-buat apa enggak gitu. Gue takutnya tuh begitu aja gitu. Tapi emang ini kisah emang bener-bener real banget ya, pemirsa ya. Akhirnya si Jali sama si Japri tuh jalan tuh. Si Jali tuh diboncengin tuh sama si Japri tuh. Di jalan mereka akhirnya tuh ketemulah tuh tempat buat beli minuman tuh. Beli tuh. Mereka beli. Biasa dong. Biasa itu taruh di plastik gitu kan. Kalau zaman-zaman tahun-tahun 2001, tahun 90-an itu kalau beli minuman kan pasti taruh di plastik. Bungkus lah tuh buah plastik tuh media. Bawa tuh sama si Jali sama si Japri tuh. Si Japri bilang, Li, lo beli gorengan dulu deh, kata begitu. Yaudah tunggu sebentar ya di sini ya, kata si Jali gitu. Gorengan udah dibeli sama Jali, berangkatlah mereka tuh ke tongkrongan mereka lagi tuh. Sampai di sana, mereka bilang, cepet banget, kata dia gitu. Kata si Tono sama si Sugeng, iya nih, gitu. Kata si Jali, udahlah lu cari gelas gitu, kata si Jali. Dan akhirnya mereka udahlah, biasalah anak muda main gitar ya kan. Dia main gitar, nyanyi apalah lagu-lagu Iwan Fals, biasa tuh kalau anak-anak kayak gitu, lagu Iwan Fals, lagu apa ini nyanyiin sama mereka tuh. Sampai udah malam mereka ngobrol biasa anak muda, anak tongkrongan. Tau lah kalian semua ya, kalau misalkan nongkrong tuh udah nyanyi begitu, minuman habis, terus ada yang nyeletuk tuh, nambah lagi gitu. Si Jali bilang udahlah cukup lah gitu, udah kita nyanyi aja di sini, kata si Jali gitu. Ya oke deh, kata Tono, kata Sugeng gitu. Ya udah kita nyanyi tuh di situ gitu. Akhirnya mungkin jam 1, jam setengah 2an ya, mereka tuh kayak udah pada balik tuh. Si Tono, si Japri sama si Sugeng tuh, mereka udah balik tuh jam 1, jam setengah 2an. Tono, Japri, Sugeng udah balik tuh. Cuman yang tersisa di situ cuman ada si Jali doang tuh. Dan situ kan kadang-kadang kan temennya Jali kan di situ kan banyak tuh gitu. Mereka udah balik tuh semuanya tuh, tinggal Jali di situ. Nah di situ tuh udah lost contact tuh antara Sugeng, Tono sama Japri. Yang tersisa tuh cuman Jali. Nah Jali tuh ketemu sama siapa lagi tuh di situ nggak tahu tuh. Jadi tuh di situ gue nggak dapet cerita lagi tuh Jali ketemu sama siapa lagi di situ. Waktu bergulir, akhirnya pagi datang. Si Jali balik pulang ke rumah, dan keluarga Jali pun gak ada yang merasa aneh dengan Jali. Belum ketahuan tuh anehnya Jali di situ. Dan di sini gue akan mengenali silsilah
di keluarganya Jali ya. Di dalam rumah Jali ada 2 keluarga. Jali mempunyai 3 orang kakak. Kakak yang pertama bernama Neneng. Kakak yang kedua bernama Rosid. Kakak yang ketiga bernama Junet. Dan Jali sendiri anak keempat. Kakak yang pertama, Neneng, sudah menikah. Neneng ini mempunyai 1 anak. Dan saya di sini tidak menceritakan siapa suami dari Neneng. Dan yang kedua, kakaknya Rosid. Rosid pun sudah menikah. Rosid dikaruniai 2 anak. Dan Rosid pun tinggal dalam 1 atap itu bersama Neneng. Dan kakak yang ketiga dari Jali itu si Junet. Junet itu kawan saya sendiri tuh. Dan di situ mereka tinggal di 1 atap. Dan di sini kita akan beralih ke ceritanya si Jali yang baru pulang dari begadang. Di sini Jali itu udah sampai rumah. Dia tuh udah mulai nggak nyambung tuh. Diajak bicara sama kakak-kakaknya, sama abang-abangnya tuh. Sampai abangnya, "Lo," si Junet ngomong tuh, "Lo dari mana, Li?" Si Jali nggak ngejawab tuh pertanyaan si Junet tuh, kakaknya tuh. Akhirnya Junet bilang, "Lo habis minum ya semalam?" Dan nggak jawab juga tuh sama si Jali tuh. Terus Junet langsung berpikir tuh, ya udahlah, ya namanya anak muda, mungkin dia lagi pusing apa gimana gitu. Dan dia tahulah adiknya si Jali ini, dipikir ya paling habis minum lah, paling begadang gitu. Dan itu tuh si Junet tuh masih belum sadar tuh kalau si Jali itu udah tingkahnya tuh udah nggak, kayak udah aneh deh tuh si Jalinya deh. Dan akhirnya si Junet kaget tuh dengar si Jali teriak, "Bang, bang!" Akhirnya si Junet nyamperin tuh. "Ada apa sih, Li? Ada apa sih, Li?" "Bang, lu lihat nih bang, gue ngaca, tangan gue gak ada 1. Nah, abangnya bingung. Si Junet bingung, "Lah itu tangan lu ada?" Gitu. Akhirnya si Junet emosi tuh ngeliat adik kayak gitu. Dia teriak tuh sama si Jali, "Lo habis minum di mana sih, Li? Lo minum apaan lo? Sampai kayak gini lo?" Wah, akhirnya tuh si Jali jatuh tuh. Dan kakak-kakaknya kayak Neneng, kayak Rosid, nah, semuanya tuh pada ngumpul. "Lo habis minum di mana sih, Li?" Gitu. Udah tuh si Jali tuh cuman duduk, habis jatuh tuh duduk, diem. Dia gak ngomong apa-apaan tuh. Udah, akhirnya tuh si abang-abangnya, si Neneng, si Rosid bilang, "Net, lu cari dah tuh. Semalam si Jali minum siapa sih bisa sampai kayak gitu?" Nah, di situ si Junet akhirnya cari tahu tuh dia minum siapa semalam. Dia minta informasi semua ke teman-temannya, sama si Tono, sama si teman yang berempat itu tuh, sama si Japri, sama si Sugeng. Itu cari tahu tuh si Junetnya tuh. Nah, sekarang kita beralih lagi ke Jali nih. Nah, Jali tuh udah bisa berdiri di jalan deh tuh. Di situ kan ada Rosid, ada Neneng, dan ada keluarga-keluarga yang lain tuh kayak suaminya situ ada di situ. Akhirnya dia udah bisa jalan tuh normal tuh, tapi ya namanya masih mabuk ya, kayak udah halusinasinya tuh udah tinggi banget itu. Bingung, biasa kalau misalkan minum biasa nggak halusinasi kayak gitu. Akhirnya tuh, nah kakaknya si Neneng itu kan baru beli mangga tuh. Sama si Neneng itu mangga tuh ditaruh di dalam kulkas. Biasa lah si Neneng kalau itu kan orang kalau misalkan pada
belanja apa gitu, si neneng tuh taruhnya tuh pasti tuh naruhnya di kulkas tuh, mangga apa semuanya gitu. Nah, suatu ketika si Jali itu buka kulkas tuh, tapi tuh dalam keadaan si Jali itu masih halusinasi tuh. Buka kulkas, dia ngeliat tuh, wah ada mangga nih gitu. Akhirnya si Jali minta tuh sama si neneng tuh, sama kakaknya tuh, kakaknya yang udah nikah punya anak satu itu tuh, "Pok, gue boleh nggak minta mangganya?" Kata emponya si neneng, "Ya udah lu ambil aja situ." Gitu. Nah, disinilah ending yang mengerikan dan menakutkan. Akhirnya si Jali mengambil sebuah pisau, dan secara tidak diduga antara Jali dan kakaknya si neneng berpapasanlah, dengan kondisi si Jali membawa pisau, si neneng berpapasan dengan si Jali. Dan apa yang terjadi, dan entah apa yang ada di benaknya si Jali akhirnya menggol. Apa yang terjadi? Apa yang ada di benaknya si Jali? Dan neneng meronta, memegang lehernya dan berlari ke arah pintu keluar rumahnya. Ketika neneng keluar pintu, ada seorang tangga menanyakannya, "Ada apa, Po Neneng? Ada apa, Po Neneng? Kenapa dengan lehernya, Po Neneng? Po Neneng, buka Po Neneng lehernya." Ketika lehernya Po Neneng dibuka, astagfirullahaladzim, cairan merah muncrat dari lehernya, membasahi sekujur tubuhnya. Dan disinilah neneng tewas, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan ketika neneng tewas jatuh, tangga itu berteriak-teriak, minta tolong, tolong, tolong. Apa yang terjadi? Jali keluar dari pintu rumahnya dengan membawa sehelai pisau. Nah, pemirsa, apa yang akan dilakukan si Jali terhadap tetangga itu? Apakah Jali mau menikam? Apakah Jali ingin berbicara saja sama tetangga itu? Dan pemirsa pasti bertanya-tanya, di mana kakak-kakaknya yang ada di dalam rumah? Dan mari kita ikuti kisah nyata tahun 2001, Malapetaka Kecubung, episode kedua. Dan saya berharap bagi pemirsa yang mendengarkan kisah nyata ini, kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhi dari segala mara bahaya, diampuni dosa-dosa kalian semua. Dan saya sendiri ingin mengucapkan pada pemirsa, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang agak berbelit di cerita ini. Di akhir cerita ini saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.